Bismillah, Assalamualaikum. Melanjutkan serial jelajah sistem operasi sebelumnya, saat ini kita akan menginstal FreeBSD 13. Pada proses instalasi ini, kami menggunakan virtual machine berbasis VirtualBox dengan 4 vCPU, 8 GB memori, dan 20 GB hard disk. Arsitektur yang kami gunakan saat ini adalah AMD64. Kami telah meletakkan link download media instalasi FreeBSD di deskripsi video. Ini adalah menu bootloader installer FreeBSD. Untuk memulai proses instalasi, mari kita tekan enter. Tunggu beberapa saat sampai muncul menu welcome. Setelah menu sambutan atau welcome muncul, kita akan diberikan 3 pilihan tombol, yaitu install, shell, dan live CD. Shell dapat digunakan untuk mempersiapkan disk sebelum proses instalasi dimulai, sedangkan live CD dapat digunakan untuk mencoba FreeBSD tanpa melakukan instalasi terlebih dahulu. Untuk melanjutkan proses instalasi, kita pilih install. Berikutnya, kita akan diminta untuk memilih layout keyboard. Seperti biasa, installer ini menggunakan layout US. Apabila Anda menggunakan layout yang lain, silakan pilih dengan menggunakan tanda panah ke bawah atau ke atas. Pada instalasi ini kami menggunakan US layout, maka dari itu kami memilih continue. Setelah memilih keyboard layout, kita akan diminta untuk memasukkan hostname dari sistem yang akan kita install. Kami akan menggunakan hostname FreeBSD. Setelah itu tekan tab dan pilih OK. Installer akan meminta kita untuk memilih paket instalasi apa saja yang akan diinstal selain paket utama. Secara default, installer akan menyertakan paket kernel DBG atau kernel debugging. Kami akan memastikan pilihan itu dan memilih lib32, port, dan src. Lanjut dengan menekan tag dan memilih OK. Sejak versi 10, FreeBSD telah menyertakan opsi root on ZFS. Artinya, kita bisa menggunakan partisi bertipe ZFS sebagai tempat penyimpanan sistem. Sebelumnya, hanya dimungkinkan untuk menggunakan UFS sebagai root file system. Kita lanjut dengan memilih auto ZFS. Pada menu ini, kita bisa melakukan konfigurasi ZFS yang akan dijadikan root file system, seperti nama pool, skema partisi, ukuran swap, dan lain sebagainya. Kami tidak akan merubah setting default dari installer. Cukup pilih menu pool disk kemudian tekan enter. Kita akan diminta untuk memilih tipe virtual device type. Karena kami hanya menggunakan satu disk saat ini, maka kami akan memilih strip. Untuk penjelasan berbagai jenis virtual device pada ZFS, tunggu video selanjutnya. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memilih disk mana saja yang digunakan pada proses instalasi. Pilih disk yang sesuai dengan menekan spasi, kemudian tekan tab untuk memilih OK. Kita akan dibawa kembali ke menu utama ZFS Configuration. Sekarang pilih Install. Kemudian kita di sini akan diminta konfirmasi apakah akan menghancurkan isi dari disk. Apabila kita sudah yakin, maka pilih Yes. Proses copy paket instalasi akan dimulai. Setelah itu, proses ekstrak paket instalasi akan dimulai. Setelah itu, proses ekstrak paket instalasi akan dimulai. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, tergantung dari hardware yang digunakan. Setelah proses ekstrak selesai, kita akan mulai ke tahap post instalasi sistem.
Langkah awalnya adalah kita akan diminta untuk masukkan password root. Isikan password root untuk root sebanyak 2 kali. Berikutnya proses konfigurasi jaringan. Pilih antara muka jaringan yang ingin kita gunakan, kemudian pilih OK. Kita akan ditanya apakah ingin menggunakan IPv4 atau untuk interface yang kita pilih atau tidak. Kami di sini memilih yes karena tidak menggunakan IPv6 untuk saat ini. Selanjutnya kita ditanya apakah ingin menggunakan DHCP untuk melakukan konfigurasi. Kami memilih tidak karena akan menggunakan static IP untuk server FreeBSD ini. Namun apabila Anda memiliki menggunakan DHCP, maka proses konfigurasi manual setelah ini tidak diperlukan lagi. Karena kami memilih static IP pada menu sebelumnya, maka kami harus mengisikan informasi IP pada form ini. Silakan isikan informasi IP yang sesuai dengan setiap kolom. Untuk berpindah kolom, dapat menggunakan tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas. Setelah itu tekan tab untuk memilih OK. Selanjutnya kita akan ditanya apakah ingin melakukan konfigurasi IPv6 atau tidak. Karena kami tidak menggunakan IPv6, maka kami akan memilih no. Berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan informasi search, DNS1 dan NS2. Kami akan mengisikan VM untuk search. Karena pada jaringan laboratorium, kami menggunakan local DNS.VM. Kemudian kami akan menggunakan 888 untuk DNS1 dan 1111 untuk DNS2. Sama seperti menu konfigurasi IP sebelumnya, kita dapat berpindah kolom dengan menggunakan tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas. Setelah selesai, tekan tab, kemudian pilih OK. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memilih time zone. Kami akan memilih Asia, kemudian Indonesia, selanjutnya Java, Sumatera, dan terakhir memilih OK. Selanjutnya kita akan diminta konfirmasi apakah singkatan WIB telah sesuai. Kita pilih yes untuk selanjutkan. Berikutnya kita akan diminta untuk melakukan set tanggal. Apabila sudah sesuai, kita pilih skip. Setelah itu kita akan diminta melakukan set waktu. Namun apabila sudah sesuai, kita kembali pilih skip. Pada menu ini kita akan diminta untuk memilih servis apa saja yang akan berjalan saat proses boot FreeBSD. Secara default, installer akan men-set SSHD dan dump dev. Kita pilih OK pada menu ini untuk melanjutkan. Berikutnya, kita akan diminta untuk memilih opsi pengaman yang diberlakukan pada sistem. Kami akan memilih hide process running in the jail untuk menyembunyikan proses yang berjalan pada FreeBSD jail dari penglihatan host. Selanjutnya, randomize PID untuk membuat proses baru yang dibuat akan memiliki nomor proses atau PID yang tidak berurutan atau acak. Selanjutnya, clean TMP. Opsi ini akan membersihkan direktori TMP setiap kali server FreeBSD reboot. Disable syslogd untuk membuat syslogd tidak dapat diakses lewat jaringan. Dan disable sendmail service untuk mematikan sendmail service secara default. Selanjutnya kita pilih OK. Berikutnya kita akan diminta konfirmasi apakah menambahkan non-root user. Kita pilih yes. Masukkan username yang diinginkan, kemudian tekan enter. Masukkan full name dari user yang diinginkan, kemudian tekan enter. Tekan enter saja pada kolom UID. Tekan enter saja pada kolom login group.
Kan Will pada kolom invite. Dengan kita memasukkan user tersebut ke dalam grup Will, menyebabkan user tersebut mampu mengeksekusi perintah su dan menjadi super user. Tekan enter pada kolom login class. Kita dapat memilih beberapa sel yang nantinya akan digunakan oleh user ini. Kami akan menggunakan default cell dan menekan enter untuk melanjutkan. Tekan enter lagi untuk menggunakan default home directory. Tekan lagi untuk menggunakan default home directory permission. Tekan enter. Tekan enter. Tekan enter lagi. Isikan password untuk user sebanyak 2 kali. Kemudian tekan enter lagi. Apabila sudah sesuai, maka ketik yes. Kita akan diminta konfirmasi lagi, apakah ingin menambahkan user lain. Saat ini kami akan memilih no. Kita sudah sampai di tahap terakhir instalasi. Untuk menyelesaikan proses dan menerapkan konfigurasi yang telah kita set sebelumnya, kita harus memilih exit. Sekarang proses instalasi sudah benar-benar selesai. Namun kita masih diberi kesempatan lagi untuk melakukan konfigurasi manual lewat terminal. Kami akan memilih no dan menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya kita pilih reboot untuk merestart server. Server sudah kembali menyala, kita tunggu proses booting. Dan ini adalah login form dari sistem FreeBSD yang baru saja kita install. Kita login menggunakan non-root user. Baik proses instalasi FreeBSD sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.